Awalnya ngobrol-ngobrol-ngobrol. Lama-lama karena makin sakit rasanya ada masalah. Makin dekat. Gelendotan. Masalah makin banyak nangis berpelukan. Aduh ini lebih ganteng, lebih perhatian. Masih di sini di Siraman Kalbu bersama Mama Dede. Tanya Mama ya. Pergi ke pasar di tengah kota. Bahasa Inggrisnya kota adalah city. Ingatkah kita dulu saling mencinta? Tapi mengapa kini malah saling menyakiti? Antara kota dengan city. Ya Allah si Ipan. Dulu saling mencintai, kini saling menyakiti. Ya jadi city. City. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulu saling mencintai. Sekarang saling menyakiti. Maaf. Apakah di antara Anda yang hadir ada yang merasakan seperti itu? Ngacung. Ada tapi nggak ngaku mah. Biasanya ya Allah sebelum pernikahan pacaran dulu. Saling mencintai, saling memuji. Kalau janjian mau ketemu pakai baju yang paling bagus. Wih, harum. Dandan 7 kali ngaca. Ngajak makan bakso di tempat yang paling enak, yang paling bagus. Jalan-jalan pergi ke Ancol, ke pantai. Nyari pantai yang paling indah dipandang. Masya Allah. Masuk masa pernikahan. Ternyata yang namanya pernikahan itu mesranya sekian bulan. Namanya berbulan madu. Betul? Pernah Anda mendengar bertahun madu? Artinya madunya pernikahan sekian bulan. Nggak sampai tahunan. Tuh. Buktinya 36 tahun usianya berarti pernikahan belum begitu lama. Udah pengen ganti model nyari yang 40 tahun yang matangan dikit barangkali dia nyari. Di hotel bayangkan. Suami mana yang tidak sakit hatinya. Melihat istri yang dulu dia sayangi, dia cintai, dia perhatikan, dia kejar kemana-mana. Kok belakangan menyakiti. Yang menyakiti bukan hanya istri. Karena istri perempuan pun biasanya bermain itu dengan laki-laki. Jadi ada perempuan yang menyakiti suami. Ada laki-laki yang menyakiti istrinya. Nah yang manapun dalam Islam dilarang. Tidak boleh menyakiti orang. Karena apa? Peribahasa. Ibu mau dicubit nggak? Kalau ibu tidak mau dicubit, jangan mencubit orang. Pernah mendengar kalimat ini? Artinya kalau kita tidak ingin disakiti, jangan menyakiti. Tapi kenyataan, setan menggoda. Sebelum adanya pernikahan, dia yang terbaik, yang terindah. Kalau saya memilikinya, saya akan bahagia rasanya. Ada di sampingnya, ada dalam dekapannya, dalam pelukannya, terus begitu. Itu yang dalam benak dia. Menikah. 3 bulan, 4 bulan, datang rasa jenuh, monoton. Setan datang lagi menggoda, ini sudah milik saya. Mau dipelukin, mau dicelentangin, mau dimiringin, mau diapain, silahkan milik saya kan kata setan. Begitu keluar rumah ada yang lebih manis, lebih bohai, lebih cantik, lebih tampan, lebih menarik, lebih setan datang. Ngejar yang di sana. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang selama ini belum dia dapat. Dia tanpa sadar menyakiti pasangannya. Padahal dua-duanya yang perempuan punya suami. Yang laki-laki punya istri. Artinya berapa orang yang tersakiti. Masing-masing pasangan mereka. Makanya selalu saya bilang. Kalau kita rumah tangga ada masalah mah biasa. Ya kan Bu? Ada yang gak pernah berantem suami istri? Pasti. Tapi hadapi dengan akal sehat, dengan otak yang jernih.
Jangan nyari kekurangan, nyari kelebihan. Dia pasangan kita berunding kalau ada masalah. Ini mah curhatnya sama orang. Masya Allah. Awalnya ngobrol. Lama-lama karena makin sakit rasanya ada masalah. Makin dekat. Gelendotan. Masalah makin banyak, nangis, berpelukan. Aduh, ini lebih ganteng, lebih perhatian. Dekapannya lebih hangat daripada yang di rumah. Ya udah kenyang yang di rumah. Makanya sekarang apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita, resiko ditanggung oleh kita sebagai pemilik rumah tangga. Peribahasa mengatakan jangan melihat rumput hijau di rumah tetangga, tapi perhijau rumput yang dimiliki di rumah kita. Begitu caranya. Soalnya iblis menggoda manusia. Itu kan iblis kerajaannya ada di atas lautan. Lapor ini ngegoda ini, lapor ngegoda ini, lapor ngegoda ini. Yang terakhir iblis. Kata Raja Iblis, kenapa terakhir datang? Saya belum pulang sebelum suami istri, suaminya mengatakan saya ceraikan kamu, baru pulang. Raja Iblis tepuk tangan. Ini yang paling hebat di antara yang lain. Tuh, yang dapat penghargaan dari Raja Iblis adalah iblis yang bisa memisahkan orang yang berumah tangga. Makanya hati-hati, jangan saling menyakiti kalau kita tidak ingin disakiti. Iya, goda orang sholat mah paling 5 menit. Goda orang puasa mah paling seharian. Rumah goda tangga pernikahan panjang dan lama. Oke, coba kita buka pertanyaan saja dulu, ya. So. Siapa yang mau nanya? Wah, ini semangat banget mau nanya kayaknya dari tadi ya. Ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuti dari Majelis Taklim Layatul Jikri dari Perum Satria Jaya, Tambun Utara, Bekasi. Iya. Tanya Mama yuk. Ayo Tuti. Begini Ma. Teman saya tadinya rumah tangganya baik-baik saja, rukun. Tapi sekarang suaminya sering marah-marah Ma. Karena merasa ada suka ke wanita lain dan izin untuk menikah lagi. Hah? Beneran izin? Berani banget ya. Terus. Berdosakah Ma istrinya jika tidak memberi izin Ma? Terima kasih. Jadi begini, kalau suaminya marah-marah, dia punya salah. Nggak usah jauh. Kita bawa mobil nih. Sebetulnya kita nggak salah. Yang sebelah sono diserempet mobil saya. Saya baru buka kaca. Dia udah datang ngegebrak mobil galakan dia. Kenapa? Tidak mau disalahkan. Suami juga begitu. Dia yang pacaran, dia yang selingkuh, dia marah. Biar tidak disalahkan. Apalagi minta izin sama bininya mau nikah lagi. Tuti nanya, dosa nggak tuh bininya? Kalau memang suaminya menyakiti istrinya, atau kalau sudah menikah tidak adil, istrinya boleh gugat cerai. Kalau nikah aja belum, dari mana tahu dia berbuat adil atau tidak? Dosa, karena tidak ada masalah. Itulah yang Nabi katakan, bercerai adalah halal tapi dibenci oleh Allah. Sekali lagi Tut, kecuali kalau seandainya sudah menikah, tidak adil suaminya, baru boleh gugat cerai. Begitu. Gimana mau tahu adil atau enggak kalau belum dilakukan? Makanya kan Mama bilang. Itu tidak boleh. Apalagi kalau suaminya baik selama ini. Cuman marah-marah belakangan doang gitu kan. Itu tidak boleh. Kalau sudah diizinkan, terus hanya menikah dengan yang kedua, masih marah-marah. Berarti yang membuat dia marah-marah itu apa sebetulnya? Apa dia pengen nikah yang dengan yang ketiga? Itu permasalahannya. Dalam Islam tidak ada syarat. Kalau suami akan menikah kedua ketiga dengan izin istrinya. Harusnya nggak usah pakai izin, bilang sama temennya. Gitu Pak, gak usah izin Pak. Nggak usah izin. Bapak di belakang Nggak usah sini, izin. yes. Gitu, Mendingan Bapak. kata Irfan Hakim, mendingan minta maaf daripada minta izin. Iya, kayak berani aja. Jadi begini masalahnya. Jadi kalau seandainya suaminya ini nikah aja belum,
kenapa bininya merasa tidak berlaku adil suaminya? Kan belum dicobain. Bilangin sebelum dicobain. Kenapa? Tapi kan sakit kalau diduain mah. Makanya kalau suaminya ada salah boleh mundur. Ini kan tidak salah. Ya. Kalau Harusnya, dalam agama tidak salah. kalau marah-marah tanya dulu kenapa selama ini marah-marah. Iya, tidak salah dalam agama, tidak salah. Yang salah itu kalau suaminya marah-marah emosional, ada sebab diterangkan sama bininya, padahal bininya tidak merasa bersalah, diomel-omelin, boleh juga cerai. Tapi kalau sekedarnya doang, nggak bisa. Begitu, Tuti. Baik, Ma, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya ditanya takutnya marah-marahnya merasa kurang, jadi murang-maring. Ya tapi Iya. kalau marahnya gara-gara kesalahan istrinya, yaudah saya perbaiki dulu. Yang penting setia dengan aku gitu. Karena begini, kalau Mama tahu orang yang bersalah biasanya untuk bela diri, biar tidak disalahkan, nah marah duluan. Kayak kita mobil diserempet gimana sih? Ya, Kita ya, yang ya, nyetir, ya, ya. gua nggak salah kok, dia yang nyerempet mobil kita gitu. Iya. Dia yang galak duluan, biar nggak disalahin. Jadi kalau biar nggak ganti rugi. Nah makanya kalau izin harusnya diizinkan. Terserah istrinya mau ngizin atau enggak gitu kan, bukan Tuti temannya Tuti. Bapak senyum di belakang. Hehehe. Ya udah kalau gitu kita kami Tidak ada syarat izin Pak, mah nggak kalau mau. Mana istrinya ada di sini lagi. Kita kembali sesaat lagi dan jangan kemana-mana, tetap di sini ya di Selamat Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk.